Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Banjar masih maingko tradisi wan budaya Banjar, wan kesenian daerah nang sudah terkena sampai ke seluruh negeri. Nah, kiblat tumbuhnya kesenian daerah di Kalimantan Selatan itu ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Desa Barikin, Kecamatan Haruyan, sekitar 135 km dari kota Banjarmasin, atau disambat juga oleh orang di Panggung. Di sini sejumlah kesenian wan budaya daerah itu berkembang, mulai gamelan, wayang, tari topeng, kuda gepang, seni pahat, seni rupa, japin, banyak lagi nang lainnya ya. Nang menarik itu bahwa banyak masyarakat itu nang banyak mendatangi tradisi bearak-arakan naga ketika ada hajatan, hiburan, atau pesta perkawinan dengan diiringi gamelan. Hari ini ulun hendak mengisahkan bearak naga pada salah satu resepsi perkawinan yang ditambah lagi dengan kuda gepang. Bearak naga itu adalah tradisi yang biasa dilakukan garis keturunan Datuk Taruna atau warga asli Barikin, dan boleh juga dilakukan oleh warga suku Banjar dengan menaiki motor atau mobil atau gerobak yang dihiasi ornamen naga. Biasanya yang mempunyai hajat atau pengantin duduk di atas ornamen tersebut menggunakan pakaian adat Banjar seperti raja, dan dikawal 2 orang yang berdiri di depannya mengelilingi kampung atau tempat mempelai pengantin bersanding atau bertatai. Amun bearak naga itu digalar, itu bisa terjadi kasurupan baik warga yang menonton ataupun pengantin nang menaiki mobil atau gerobak nang dihias dengan ornamen naga tute. Namun warga nang kasurupan bearak naga kada maamuk atau siup seperti biasanya. Nang kasurupan itu justru menarik mengikuti irama gamelan. Nah, mitos awal dari bearak naga ini itu sebujurnya sudah ratusan tahun dilakukan. Awalnya memang untuk hiburan pada upacara perkawinan. Berdasarkan versi mitos dan cerita warga keturunan Pawayangan di Desa Barikin, dahulu kala anggota keluarga mereka berkawinan dengan seorang anak tokoh adat. Undangan yang datang pun merupakan tokoh-tokoh adat dan orang-orang yang berpengaruh. Acara sangat meriah. Mereka membuat sebuah perahu dari kayu nang menyerupai naga spesial untuk kedua mempelai pengantin nang akan diarak melalui jalur sungai supaya warga kaum melihat. Nah, haratan melewati sungai, yaitu di Desa Sungai Harang, Kecamatan Haruyan, ada sebuah dalok atau liang dalam, dan tiba-tiba perahu berbentuk naga dengan membawa pengantin itu bergerak dan menjadi hidup. Guna menghindari hal-hal yang kada diinginkan dan menyelamatkan pengantin, maka salah satu keluarga mempelai mencabut mandau, yaitu parang khas Kalimantan, dan menebas kepala naga tersebut hingga seketika bercucuran darah keluar dari kepala naga tersebut. Penumpang selamat dan naga itu berubah kembali menjadi perahu. Nah, tempat peristiwa saat ini disebut oleh masyarakat Sungai Loklaga atau Teluk Naga, dan menjadi salah satu
objek wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Patung kepala naga yang terkena tebasan parang Mandar tersebut sampai saat ini masih disimpan keturunan warga Barikin dan disebut dengan naga rimpang yang diperkirakan umurnya lebih dari 500 tahun. Nah, mulai itu garis keturunan warga Barikin asli tidak lagi mengadakan pesta perkawinan itu dengan bearak naga di sungai guna menghindari peristiwa itu terulang kembali, tapi diganti dengan menghias gerobak atau wahine menggunakan mobil yang dihias membentuk ornamen naga dan diarak mengelilingi kampung di jalur darat. Namun tidak ada kepercayaan yang mengharuskan seluruh keturunan warga asli Barikin mengadakan tradisi bearak naga wayah menggelar acara perkawinan hanya untuk mereka yang mempunyai hajat atau keinginan saja, tapi siapapun bisa melaksanakan. Tradisi bearak naga juga ada di daerah lain di Kalimantan Selatan maupun provinsi lain, nang kayak di Tapin, Barito Kuala atau di luar Kalimantan. Tapi ada ciri khas masing-masing. Kalau di desa Barikin mengadakan upacara bearak naga pada pesta perkawinan, pemulaannya menyiapkan lawan menghiasi gerobak atau mobil berupa ornamen naga yang biasanya terbuat dari rangka kayu atau bambu. Gerobak atau mobil tersebut akan dibungkus kain dan warna-warni menjadi awak naga, sedangkan kepala naga biasanya sudah jadi atau disewakan oleh para keturunan pewayangan di Barikin. Kepala naga terdiri atas dua jenis, yaitu jantan berwarna habang, wan betina berwarna putih. Nya memiliki ngaran masing-masing. Nang kaya milik Sanggar Bima Cili Tatah Desa Barikin, yang jantan bangaran Gauk Saliburan Alam dan betina bernama Salira Puspa Kancana yang pernah dinaiki Bupati dan Wakil Bupati HST Haji Aulia Oktaviandi dan Haji Mansyah Sabri pada peringatan Hari Jadi Kabupaten yang ke-62 tahun 2021 lalu. Sebelum bearak naga yang mempunyai hajat itu menyiapkan piduduk nang kayak kelapa, beras, gula habang, intalo yang telah diberikan doa berisi permohonan kepada Tuhan agar lancar selamat pada saat kegiatan. Kedua mempelai pengantin sebelum menaiki ornamen naga biasanya ditapung tawari, yaitu memercikakan banyu yang disediakan oleh tatuha kampung yang memimpin acara. Habis itu dihamburakan beras kuning. Ketika bearak naga, pengantin akan diiringi irama gamelan dan diarah ke tempat tujuan. Biasanya ada nang kasurupan. Menurut kepercayaan dirasuki arwah nenek moyang dengan menari sepanjang jalan mengiringi irama gamelan. Tapi bila sudah tuntung, kembali waras seperti biasa. Nah, istilah naga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ular, yaitu makhluk mitologi yang berwujud reptil tapi berukuran raksasa. Ini muncul dalam berbagai kebudayaan, berwujud seekor ular besar, tetapi ada juga yang menggambarkannya nang kayak kadal bersayap atau bahalar yang memiliki beberapa kepala dan dapat menghembuskan napas api. Naga sendiri mempunyai sejarah yang belain-lain di sejumlah wilayah nang kayak India, Eropa, Cina ataupun Kalimantan. Naga dalam kebudayaan Tionghoa adalah lambang suatu kebaikan, kebenaran, keberuntungan, kekuatan dan kemakmuran. Nah, kalau dalam budaya Jawa, naga biasanya digambarkan kada bebatis. Biasanya diartikan sebagai sang penjaga mata angin. Artinya bahaya dari segala arah penjuru angin. Jadi kekuatannya dianggap dahsyat untuk menangkal dan perlindungan. Jadi orang yang menaiki naga atau bearak naga
ditafsirkan sebagai lambang suatu kekuasaan, kepemimpinan, dan kewibawaan. Seperti para pengantin yang menaiki naga dianalogikan sebagai raja, dan mereka kelak menjadi pemimpin terhadap keluarga dan anak-anaknya. Ba'arak naga biasanya juga dilakukan oleh para kepala daerah atau bupati atau tokoh-tokoh berpengaruh dalam beberapa hajatan nanggana nang kaya hari jadi kabupaten atau kegiatan-kegiatan lainnya nang sebagai simbol kekuasaan mereka memimpin suatu wilayah. Terlepas dari berbagai macam mitos terkait Ba'arak naga, sebenarnya tradisi tersebut lebih kepada hiburan masyarakat dalam rangka pelestarian kebudayaan dan kesenian khas daerah yang saat ini terus digenjot oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar lebih terkenal lagi di level nasional maupun internasional. Ulun sendiri melihat Ba'arak naga ini sangat menarik, keindahan dipandang juga keindahan mendengarkan musik dari gamelan. Ba'arak naga dan bausung pengantin dalam acara perkawinan bisa juga ditambahkan dengan tarian tradisional ngarannya tari kuda gepang. Kalau tari kuda gepang itu bisa dipertunjukkan pada saat acara adat istiadat, pernikahan maupun acara keagamaan di Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, tari kuda gepang ini merupakan tarian yang terdiri dari 4 langkah maju dan juga mundur, kiri dan kanan, membuat posisi saling berhadapan. Kemudian lanjut berbelakan dan membentuk lingkaran. Tarian dengan ritme energik ini mengunggah semangat para penonton ini masih menyimpan misteri pada beberapa bagian gerakan menari. Ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa ada beberapa gerakan yang dilakukan tanpa disadari oleh para penari. Bagi mereka, hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pertunjukan tari kuda gepang tidak terlepas dari kekuatan mistis. Pada dasarnya, tari kuda gepang ini adalah sebuah seni tari
yang dipertunjukkan untuk menyambut tamu. Konon pada zaman dahulu tarian ini digunakan untuk menyambut tamu para raja. Sampai wayah ini dalam sebuah acara pernikahan, tarik kuda gepang juga diselenggarakan sebagai perayaan untuk para tamu undangan dan juga pejabat tinggi tamu pemerintahan. Uniknya, berdasarkan keterangan penduduk Banjar, keturunan dari para penarik kuda gepang juga harus menarikan tarik kuda gepang ini dengan tujuan agar bahteri rumah tangganya menjadi lancar dan tidak banyak mengalami hambatan. Nah, demikianlah penjelasan mengenai pertunjukan kegiatan ketika salah satu perkawinan dengan menampilkan baarak naga, tarik kuda gepang, dan juga bausung pengantin. Ini merupakan budaya yang harus dilestarikan karena mengandung nilai-nilai budaya. Raman orang beheri. Ayo, patahin aku dulu. Anak buah si anak uto yang ditindas di kumpang barang. Ang tuwala lain pengantin. Mga anak buah dari Minanto dia sebagai panit sama orang. Lagu ko liur, lagu liur. Menang, orang yang lagi jelas menang. Nang jelas paling jelas. Oh, paling jelas. Ya, macam itu. Anak kuat si anak uto. Ya, macam itu. Yang ditindas di kupang parang. Mun anak kuat anak Minanto, yang dipandir di tangan orang. Ya. Anak kuat si anak uto, kurang. Mana menang? Oh, mana? Tahu ah. Kita lagi aku nih. Aku kawar pinanggon mata kabur meno. Ya, ayo cepat minang. Anak kuat si anak uto, kurang jadi kini sentuh bang halo. Mun anak kuat anak Minanto, yang tadi belipes para kalambo. Karena maling ini mendua dia mengulahkan jojo. Ah, sebentar lagu. Kayak apa Guste? Ya, aku suka itu menang. Ya tapi ini ada lagi yang bisa kutanyakan. Ada lagi. Apa? Hari ini doakan seorang ini kampung kita, dan anak-anakku juga. Ya, mudah-mudahan bahagia untuk selama-lamanya. Nomor satu lo, mudah-mudahan menurut pembalai, menurut pengantin, untung pandang, menurut rahayu. Nah, diberi keturunan salihah. Nah, tum Gustiai. Nah, kedua pulang, dan pulang sujen nih, jangan rumah kita. Kayak apa Gusti? Nah, begitu. Ya, menang. Ayo, kalau sudah demikian, cara mana ada lagi? Kenapa sepatu mati paculan? Nah, kenapa lagi ini? Karena kamu begini sepatu lagi. Menang, woi. Tadi kan turunnya itu tergesa-gesa menang. Aku belum tambah itu untuk pakaian. Oh tiba ini pasti sudah berbuat. Oh, begitu. Bisa menang. Menang, ayo cepat. Cepat mandi menang. Pantungnya pulang. Ya, betul menang. Oh, main bang jaringan depan jalan nih orang raja deh. Ano nih pengantin deh. Ya, menang. Saben hari nunggu lupa. Nah, terus aku baik. Oh, saben hari banyak kumpulin Gusti ay. Saben esok untuk kaya lupa. Naman hanya untuk kawin mak saben esok berembut desa. Ya, boleh pengantin. Ah, menang. Woi, apa lagi? Habis hari ini lagi. Oh, habis. Kita sama-sama hari ini adakan memeriahkan lagi yang terakhirnya. Diberikan untuk segalanya persembahan berubah tertarik di dalam ini negeri sudah berbeda nih. Nah, bujung. Menang. Woi, cerita mana kita menang? Nakpas pula. Kolonan ke Jawa. Ini pakai adik-adik kamu. Suruh kemari. Ya, sekarang berjanda kita, berjanda mesti kemari. Itu yang paling besar kembali, paling besar. Ya, ini siapa ini? Raja Muste. Ada pandang mereka kita. Ini kalau nekom selamanya. Ya, pandang mereka selamanya. Itu dia. Ini hanya menyampaikan hajat. Oh, ini sebelah hotel ini.
Ya, ayo sudah kalau begitu betul pemikir. Ayo tuh. Ya, sekarang Raja Santita menghadap kepada Raja. Ya, anak mas ayo berikan salam ini doakan adik kami seperti itu. Ya, istri kamu. Ya, terima saya sepengger. Itu siapa itu? Oh, itu namanya Pancasila kata Rama. Kemari. Hei, siapa ini? Agenda Kanjeng Rama. Siapa? Agenda Kanjeng Rama. Apa itu? Ada mati juga kejar mainan. Agenda Kanjeng Rama. Kurang paham dia paman acara mana. Ayo, kepikir ke tuh tanya aku nggak satu dia betul itu kata-kata bisa Inggris itu. Ayo, nak bos. Ini putra putri kan persiapkan untuk pembahasan. Ya, Kanjeng Rama, ini untuk menghibur Raden Raden. Mari kita adakan tarian kau sebelum alam Kanjeng Rama. Ya, ayo sama-sama. Ya, Kanjeng Rama. Nah, hari ini mungkin mudah-mudahan anak kita, anak-anakku juga benar-benar terhibur, gembira untuk selama-lamanya. Nah, ini kuperintahkan para putra putri untuk berikan persembahan satu persatu. Oh, jadi sebelum kita pulang karena sebelah penggedane, mari kita sama sujud syukur pada Raden Raden. Ya, kita ayo laksanakan. Ya, Kanjeng Rama. Ayo. Menang, kembali menang. Aku pulang ah. Ya, ayo berikan salam buat anakku. Kenapa pulang? Salam. Salam. Oh, ini mana? Kenapa huruf? Mana ada kayaknya? Enak kalau mau coba menang. Sujud. Huruf menang. Yang tahu Ulang menang. Pulang mah. Ya. Oh, mah. Apa? Besar aja yang enak. Laki-laki dulu. Ah.
Ini berikan salam buat anak kita. Anjir. Bos, ada lagi. Oh, ada lagi Kanjeng Rama. Mana? Di belakang Kanjeng Rama. Ayo kemari. Cepat kemari. Ah, Raja Musti. Mari. Iwar Kanjeng Rama ini nak. Ah, Awak di belakang ini saya kau ni lagi. anak bos juga. Lihat bukan kain anakku. Siapa kamu nak kain maksud kamu? Yang Kanjeng Rama ini. Ya, mana yang dapat dia, untung dia. Anakku sudah ayo. Ini anakku sudah berdamping pelaminan dan cara mana? Ya kita doakan kepada Raden Paden akhirnya semoga cocok pandang rahayu dapat emak pinangdo dan cocok banyak. Anak bos itu ada patutnya anak bos. Silahkan Kanjeng Rama. Tanam jadi punya sumur. Tapi saya belum kuat. Mudah-mudahan anakku pada umur sampai anak pinangku tapi itu tujuannya. Iya Kanjeng Rama. Jadi sebelum bicara jauh, lebih baik kita menuju ke tempat anak bos kembali ke pelaminan. Ya silakan Raden Paden. Kita akan Balai. Ayo.